Halo, shalom guys. Guys, ini konten bagus banget dan akan mengubah hidupmu jadi bahagia. Amin. Oke guys, di awal ini saya mau tanya sama kamu dan tolong jawab dengan jujur di dalam hatimu. Oke? Pertanyaannya gini guys. Apakah kamu bahagia? Jawab dengan jujur ya. Apakah hidupmu bahagia? Saya mau bilang gini guys, hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia. Amin. Sayang sekali, kita hidup ini sekitar 70 sampai 80 tahun saja lah ya, kurang lebih. Tapi diisi dengan kesedihan dan tidak bahagia. Sayang banget. Amin guys. Saya mau bilang hidupmu harus bahagia. Katakan amin. Kamu layak bahagia guys. Kamu layak bahagia. Dan berita bagusnya guys. Tuhan mau kamu bahagia. Oh my God. Yuk sepakat dengan Tuhan. Kalau Tuhan pengen kamu bahagia, kamu juga harus percaya bahwa saya harus bahagia. Amin. Sepakat dengan Tuhan. Karena jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Betul? Kalau kamu mengimani, ya hidup itu ya gak bahagia lah. Hidup itu penuh tantangan. Maka hidupmu penuh tantangan, pergumulan terus. Ya percayalah, pegang, imani bahwa hidupmu itu akan bahagia. Hidupmu harus bahagia. Amin. Dan renungan pada kali ini akan menolong setiap kamu untuk hidup dalam kebahagiaan. Ya. Nah, mungkin ketika saya ngomong gini dalam hatimu bilang, Pastor Jim, gimana mau bahagia? Ekonomi sedang sulit. Gaji pas-pasan. Aduh, kekurangan, Pastor. Gimana mau bahagia, Pak? Rumah aja masih kontrak. Masih numpang sama mertua nih. Masih ngekos. Pak, gimana mau bahagia? Saya masih naik motor, saya belum punya mobil. Itu Pak, kalau panas, aduh panas banget. Hujan, kehujanan Pak, basah semua. Nanti Pak, kalau saya sudah punya mobil, saya bahagia. Yang belum punya motor malah bilang, Pak boro-boro mobil. Motor aja nggak punya Pak, ini masih jalan kaki. Masih naik sepeda, gimana mau bahagia Pak? Lalu ada yang bilang lagi, Pak, anak saya masih kecil, ribet. Gak bisa bahagia Pak, nanti nih kalau anak saya sudah gede, nanti saya akan bahagia. Lalu yang belum punya anak, Pak, saya bertahun-tahun minta anak sama Tuhan, belum dikasih Pak. Gimana mau bahagia? Nanti Pak, kalau aku udah punya anak, aku bahagia. Ada yang gitu loh guys. Lalu yang belum menikah, Pak, udah umurnya kepala 3, kepala 4 Pak. Belum menikah Pak. Aduh Pak, nanti aja kalau udah menikah aku bahagia. Nah guys, saya mau bilang gini, banyak orang hidupnya tidak bahagia karena mencari di tempat yang salah. Ya, mencari kebahagiaannya di tempat yang salah. Mereka gini, saya bahagia kalau nanti saya sudah kaya. Penghasilan minimal 2 digit. 2 digit itu maksudnya puluhan juta. 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta, dan sebagainya. Saya bahagia Pak nanti kalau saya punya rumah sendiri. Saya bahagia Pak nanti kalau saya sudah terkenal, populer, subscriberku banyak. Nanti Pak, saya bahagia kalau saya sudah menikah. Pak, nanti saya bahagia kalau saya punya anak Pak. Nanti kalau
nanti saya bahagia kalau sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Guys, saya mau tanya nih ya, jawab. Nih, emosi saya nih. Apakah mereka yang sudah kaya dan terkenal hidupnya pasti bahagia? Apa? Apakah mereka yang kaya dan terkenal hidupnya pasti bahagia? Nggak juga. Nggak juga loh guys. Pernah dengar nggak? Banyak orang-orang kaya yang depresi. Banyak orang-orang artis-artis terkenal hidupnya mati karena obat penenang, overdosis guys. Hidupnya stres ternyata guys. Lah, hari-hari ini malahan banyak orang pengen kaya, pengen terkenal. Tapi mereka yang sudah sampai sana, mereka malah stres, bunuh diri guys. Ini agak serem lagi nih guys. Aktor terkenal Jim Carrey ngomong gini guys. Saya ingin semua orang menjadi kaya dan terkenal seperti saya. Supaya mereka tahu di sana tidak ada apa-apa. Boom. Ketika saya baca ini juga kaget guys. Aktor yang terkenal mendunia namanya Jim Carrey. Saya ingin semua orang menjadi kaya dan terkenal seperti saya. Supaya mereka tahu di sana nggak ada apa-apa. Oh my God. Saya mau tanya lagi nih. Woi, yang sudah menikah, jawab saya. Apakah ada jaminan yang sudah menikah pasti bahagia? Coba tanya yang sudah menikah. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nggak juga guys. Malahan mereka bisik-bisik beberapa mereka. Lebih enak jomblo mas. Lebih enak gak menikah, lebih bebas, punya keluarga, punya pasangan sekarang, punya anak ribet, gitu guys. Yang jomblo pengen menikah, yang menikah pengen jomblo lagi. Kenapa? Karena mereka selalu mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mereka gak akan bahagia. Amin. Ya sudah punya anak, apakah pasti bahagia? Teman saya bertahun-tahun pengen punya anak, gak dapat, akhirnya dapat guys. Wah, awal-awal dia happy, senang, belakangan dia mulai mengeluh. Aduh, ribet banget ya punya anak, gak bisa gerak, gue gak bisa napas ya. Lebih enak gak punya anak, katanya gitu guys. Setelah punya anak malah kapok-kapok guys. Kapok aku, punya anak, kapok aku. Saya mau bilang gini, jangan menunggu keadaanmu ideal dulu, gini baru bahagia, jangan. Tapi bahagialah sekarang, apapun keadaanmu, katakan amin. Matius 5 ayat 3, 4, dan 11. Berbahagialah orang yang miskin loh guys. Orang miskin Tuhan suruh berbahagia. Ya. Lalu ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, orang sedang berduka cita suruh bahagia. 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah ini, orang dicela, dianiaya, difitnah malah suruh berbahagia. Jadi firman Tuhan kasih tahu kita saat ini, apapun keadaan kamu, di bawahkah, susahkah, kesulitankah, aniayakah, berduka citakah, miskinkah, firman Tuhan ngajak berbahagialah apapun keadaan kamu. Guys, pernah dengar istilah bahagia adalah sebuah pilihan, bahagia adalah keputusan. Memilih bahagia yuk guys, amin. Yuk pilih bahagia. Apapun keadaanmu. Toko pernik-pernik Miniso, slogannya ngomong gini, life is for fun. Hidup itu untuk bersenang-senang. Hidup itu untuk dinikmati guys. Ya, disyukuri dan dinikmati. Nah, saya mau bilang gini, proses hidup, kepahitan hidup, membuat hidup kita ini bermakna, guys. Ya,
Proses hidup kepahitan hidup ini membuat hidup kita meaningful, punya arti malahan. Nah, ini ilustrasinya. Kopi hitam pahit dengan gula yang manis, pahit dan manis, disatukan, dimix, maka lahirlah cita rasa yang nikmat luar biasa. Betul? Coba kalau kamu minum manis aja, gula. Manis loh guys. Makan tuh gula. Enak nggak? Nggak enak. Ya, ditambah pahit, kopi, malah nikmat. Nah, saya mau ngomong apa? Hidupmu itu kalau ada pahit, ada manisnya. Ya itu loh makna kehidupan. Meaningfulnya. Punya arti. Ya. Percayalah guys, kalau hidupmu manis terus gak ada pahitnya, hidupmu akan hampa, hidupmu hambar, gak enak malas. Percaya saya. Karena gak bisa bersyukur, gak bisa menikmati, karena gak pernah ngerasain apanya namanya proses hidup, kepahitan hidup. Ya kan? Amin guys. Mazmur 37:4 terjemahan BIMK ngomongin yang keren guys. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Bukan di tempat yang lain. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Ya, cari kebahagiaanmu kepada Tuhan. Nah, cari kebahagiaan pada Tuhan tuh gini guys. Yang pertama, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Lah Pak, kenapa? Toh Tuhan yang lain juga ada Pak. Sama aja punya Tuhan Pak. Enggak. Gini guys. Tidak ada di agama lain juru selamat penebus dosa selain di Kristen atau di Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mati nanti, kita akan mencapai masuk hidup yang kekal di surga. Kita punya penebus dosa. Bukankah semua orang ini berdosa? Ya. Agama boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus guys. Dan kita punya juru selamat penebus dosa. Coba cari di agama yang lain, ajaran agama yang lain, ada nggak penebusan dosa? Nggak ada. Nah, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Renungkan itu kalau bisa setiap hari. Oh my God, saya punya penebus dosa. Saya punya Allah yang mau datang ke dunia menyelamatkan, menebus dosa saya. Bersyukur guys. Karena nggak ada di agama yang lain. Amin. Ini adalah berkat terbesar. Ya, berkat terbesar yang kita terima dari Tuhan bukan mujizat keuangan miskin jadi kaya, bukan. Bukan sakit, kanker disembuhkan, mati dibangkitkan. Itu bukan mujizat terbesar dari Tuhan Yesus. Mujizat terbesar dari Tuhan Yesus adalah keselamatan di dalam Yesus. Jaminan kepastian ke surga. Oke. Bahagia pada Tuhan yang kedua adalah kita bersyukur kita masih hidup guys. Kita masih diberi hidup sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah banyak yang mati. Sudah banyak yang check out. Sudah banyak yang ke surga atau ke neraka. Apalagi kemarin pandemi COVID, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita meninggal guys. Tapi hari ini kalau kamu masih hidup, hidup nafas sama saya yuk bareng-bareng. Nafas hidup masih ada, bersyukur sama Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup. Amin. Konon katanya guys, orang-orang di surga ngeliatin kita, sorakin kita, kasih semangat buat kita. Ayo Jim, come on, terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Semangat ya Jim, lakukan yang benar, beritakan Injil, gitu guys. Mereka bersorak, menyorakin kita, memberi semangat kepada kita yang masih hidup. Ini adalah pemainnya kita sekarang. Mereka penontonnya. Ini wayahnya kita, waktunya kita untuk mengikuti pertandingan kehidupan, pertandingan iman kehidupan ini. Ya, lalu yang ketiga, cari bahagia pada Tuhan adalah hitunglah berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, guys. Ya, hitunglah berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Contoh, kita hari ini sehat, gak di rumah sakit, kita bisa gak bersyukur?
Banyak orang yang pengen kayak kita. Banyak orang yang sekarang sakit, dirawat di rumah sakit. Pengen sehat kayak kita. Tapi kita nggak pernah bersyukur kayaknya. Amin. Bersyukur kalau kamu masih punya keluarga. Ya, mungkin masih punya orang tua, punya saudara. Ya, punya pasangan, punya anak-anak. Bersyukur, guys. Ya, mami saya masih ada, papi saya sudah pulang ke surga. Saya bersyukur punya orang tua masih hidup. Amin. Syukuri apa yang ada. Ya. Hal-hal kecil, misalnya tempat tinggal di mana kamu tinggal saat ini. Kamu bisa beristirahat, bisa berteduh, bisa tidur. Ya, mungkin masih ngontrak, masih ngekos, masih numpang, nggak apa-apa. Syukuri itu. Amin. Lalu bersyukur buat makanan setiap hari kamu bisa makan, guys. Mungkin cuma soto. Mungkin cuma nasi sama telur. Mungkin cuma nasi sama sambal doang. Bersyukur yuk. Kamu masih bisa makan. Mungkin makanannya sederhana tapi bersyukur. Amin. Bersyukur pakai sepatu, pakai pakaian, pakai sandal yang bisa kamu pakai setiap hari. Bersyukur kamu punya gereja di mana kamu bernaung beribadah, punya gembala. Bersyukur, bersyukur. Amin. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Robert Emmons dari University of California dan Dr. Michael McCulloch Universitas Miami yang dilakukan 10 minggu, di sana orang-orang diminta menuliskan hal-hal yang mereka bisa syukuri dalam hidup. Masih hidup, sehat, punya rumah, punya teman-teman, bisa makan, bisa istirahat. Tulis semua, guys. Nah, yang luar biasa dilaporkan setelah mereka menuliskan itu semua, hidup mereka jauh lebih bahagia. Oh my God. Ya. Dan mereka merasa jauh lebih baik. Selanjutnya, hidup mereka lebih optimis, lebih semangat, guys. Dan mereka malah suka olahraga. Lalu selanjutnya, mereka jarang ke dokter. Mereka lebih sehat, guys. Ya, ketika mereka mensyukuri apa yang mereka punya, yang mereka bisa syukuri, tulis semua, renungkan. Lalu mereka hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih bahagia. Amin. Jauh lebih optimis, suka olahraga, dan jarang ke dokter, alias lebih sehat. Oh my God. Dan guys, akibat hidupmu bahagia, akibatnya apa? Tahu nggak? Akibat hidup bahagia, maka lahirlah kreativitas. Tiba-tiba orang yang bahagia itu bisa lebih kreatif, guys. Selain lebih kreatif, di sini dikatakan lebih produktif, lebih bisa berkarya ini, lebih bisa berkarya itu, menghasilkan karya ini, menghasilkan karya itu, yang sebelumnya nggak pernah dilakukan. Oh my God. Lebih maju hidupnya ketika hidupnya bahagia. Lebih maju, guys. Bukan gini. Bahagia dulu, baru bersyukur. No. Tapi bersyukur dulu, baru akan mencapai kebahagiaan. Banyak-banyak bersyukur, guys. Hidupmu akan bahagia. Dan kalau bahagia dikatakan tadi, kamu lebih produktif, lebih kreatif, lebih maju hidupnya. Oh my God. Guys, saya mau bilang gini, dengar baik. Di ending ini, kamu layak hidup bahagia. Kamu pantas mendapatkan hidup yang bahagia. Dan Tuhan mau hidupmu bahagia. Sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman. Hidupmu bahagia. Kamu akan bahagia. Kamu sudah bahagia. Kamu akan bahagia. Kamu sudah bahagia. Terima dalam nama Yesus. Amin. Hidup cuma sekali. Pilihlah bahagia. Amin. Ya, bahagia adalah keputusan. Bahagia adalah pilihan. Apapun keadaanmu saat ini,
pilihlah bahagia. Pilihlah hidup bahagia. Ya, berbahagialah kamu. Guys, saya mau berdoa khusus buat kamu, boleh? Yuk, satu dalam doa. Taruh tanganmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman yang menyaksikan konten video ini dan taruh tangan mereka di dada. Engkau menjamah mereka. Engkau mengubahkan hidup mereka. Biar mereka menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Ya, hidup mereka bahagia dalam nama Yesus. Mereka akan menemukan kebahagiaan itu berasal daripada Tuhan saja. Bukan dari hal-hal lahiriah. Bukan dari hal-hal yang lain. Tapi daripada Tuhan saja. Maka hidup mereka akan diubahkan menjadi hidup yang bahagia, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan anak-anakmu yang taruh tangan di dada. Berkati hidup mereka. Pelihara hidup mereka. Kasihi hidup mereka. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, keberuntungan, kebaikan dicurahkan bagi mereka. Dalam nama Yesus, terima seluruh berkat ini. Haleluya. Amin. Guys, saya senang bagi kamu yang kasih komen di konten-konten saya, dan saya pengen, boleh nggak kamu kasih komen, kamu dari siapa namanya dan dari kota mana, guys. Saya senang banget ada yang dari Maluku, ya, dari Kupang, dari Kalimantan, dari Semarang, Medan, Hong Kong, guys. Dari mana ya luar negeri kemarin ya? Timor. Wow. Boleh tulis di kolom komentar. Pastor, saya namanya ini, salam kenal ya. Saya dari kota ini. Saya baca satu-satu, saya senang banget. Oke, Tuhan Yesus berkati ya.